Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, salam sukses selalu buat semua teman-teman petani. Selamat berjumpa kembali bersama saya yang tentunya masih tetap di Nai Channel. Mohon untuk subscribe, like, and comment untuk Nai Channel tentunya. Nah, baiklah teman-teman, untuk perjumpaan kali ini saya perkenalkan tanaman timun yang dikombinasikan sama jahe. Sekarang timunnya udah panen, udah habis semua, tapi tajur-tajurnya masih berdiri tegak, belum dibongkar. Ini mengartikan lahan ini adalah bekas kombinasi antara timun yang tinggal tajurnya saja sama jahe. Nah, baiklah, untuk selanjutnya mari kita simak sama-sama video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua rekan-rekan petani. Oke. Baiklah teman-teman, ini adalah tanaman jahe ataupun kebun jahe yang awalnya dikombinasikan sama tanaman timun. Tuh, nampak timunnya udah mulai gugur, artinya udah hampir selesai panen. Ya katakanlah udah selesai panen. Yang masih ada hanyalah tajur bekas tanaman timun ataupun tali-tali bekas timun. Nah, sekarang saya sorot dulu jahe. Kenapa menyorot jahe? Karena kalau tanaman timun bisa dibilang terlalu sering, bahkan udah banyak orang udah terlalu banyak dikenal. Sedangkan jahe artinya kalau kita bandingkan masih banyak orang yang kurang mengenal tentang jahe. Jahe bisa tumbuh ataupun untuk tumbuh keluar tunas dari bibit sampai keluar tunas dan menembus lahan atau menembus tanah itu butuh waktu 45 hari. Nah, jadi daripada kosong untuk menunggu tunas jahe keluar, saya manfaatin ditanami dulu bibit timun. Kenapa timun yang jadi pilihan untuk dikombinasikan sama jahe? Karena timun hanya butuh 32 hari udah mulai panen. Artinya 0 sampai 32 hari udah mulai panen. Nah, jadi untuk mengisi waktu menanti ataupun menunggu keluarnya tunas jahe, dimanfaatin dulu sama tanaman timun yang diharapkan ataupun dengan tujuan untuk bisa panen 2 kali panen dalam 2 jenis tanaman dan 1 kali pengolahan lahan. Nah, itu tujuannya. Sekarang timunnya udah dipanen, nampak hanya tajur-tajur saja ini yang masih ada dan tali-tali bekas rambatan timun, dan jahenya mulai kelihatan subur juga. Mungkin kalau tadi kenapa jahenya kurang subur, karena waktu tadi itu masih rimbun sama tumbuhan ataupun tanaman timun. Sekarang timun udah dipanen, jadi cukup sinar matahari untuk bisa diserap sama tanaman jahe. Nah, inilah jadi dengan harapan kita pertama bisa panen timun. Setelah panen timun, kita persiapan untuk panen jahe yang tentunya tanpa melupakan atau melewati tahap-tahap penyiangan, pemupukan, dan lain sebagainya. Artinya pemeliharaan untuk jahe tersebut. Nah, inilah teman-teman. Nah, kalau waktu baru saja dibongkar ini timunnya kelihatan apa seperti ini nih, kurang subur. Kelihatan kurang subur. Namun setelah dibongkar, timunnya udah dibersihin, mulai nampak jahenya mulai nampak subur.
Jadi harapan saya untuk 2 kali panen itu kayaknya tercapai juga. Mudah-mudahan dengan harga sesuai harapan. Nah, ya, sesuai harapan. Nah, ini jahenya nih. Nah, biarkan saja ini tajurnya. Mendingan kita dibiarin tertancap ketimbang kita dikumpulin, ditumpukin, mungkin akan cepat rusak, busuk, dan dimakan rayap. Nah, seperti inilah keadaannya. Jahe nampak subur, kita siangi, kita pupuk, kita urus dengan maksimal biar hasilnya maksimal juga. Nampak juga nih. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan soal harga, teman-teman, tapi omset hasil panen kita. Kalau pasar kan kita tidak tahu menahu, tapi kalau dengan omset artinya lebih banyak lagi kita tanam, insya Allah akan lebih banyak lagi kita dapat uang. Seperti itulah, ketimbang kita mengejar-ngejar apa yang mahal, itulah yang kita tanam. Nanti kita panen pas giliran murah, karena melimpah semua orang mengejar tanaman yang bisa dikatakan lagi mahal. Makanya saya pilih tanaman yang sekiranya biar murah tapi omset ataupun pendapatan panennya besar. Nah, karena jahe ini kalau tanam jahe hanya bibit kecil aja bisa jadi gede gitu. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.